sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, kemarin kita saya kira sampai di sini ya. Setelah hukum Wheeler kita melihat hukum Gay-Lussac ya, Charles Gay-Lussac yang menyatakan bahwa volume suatu gas itu berbanding lurus terhadap temperatur ya, terutama temperatur absolut. Kalau di sini gasnya temperaturnya rendah ya volumenya kecil. Tapi kalau dinaikkan temperaturnya volumenya juga akan membesar. Tentu ini pengamatannya adalah pada tekanan dan jenis gas yang tetap ya, jadi konstan. Dan menurut hukum Charles Gay-Lussac ini nanti volume berbanding lurus terhadap temperatur absolut dalam Kelvin dan bisa dinyatakan sebagai P1 per T1 sama dengan P2 dibagi T2. Dengan catatan sekali lagi ini tekanan dan jumlah gas ya, atau jenis gas itu juga tetap. Kemudian saya kira untuk konversi temperatur dari derajat Celcius kita sepakati saja penambahannya adalah 273 saja ya, tidak usah sampai ke 0,15-nya itu ya. Jadi kalau misalkan kita punya temperatur Celciusnya 30 derajat misalkan ya kita tambahkan saja 273 ya. Menjadi 303 derajat, tidak pakai derajat kalau Kelvin ya, Kelvin gitu aja. Dia absolut. Jadi di sini misalkan contoh soalnya kalau kita punya, saya kira sudah ini ya, karbon monoksida dengan volume 3,2 liter pada 125 derajat Celcius, berapakah volume gas tersebut, berapakah temperatur gas tersebut jika kita ingin menjadikan menjadi 1,54 liter ya, yang dijadikan lebih kecil. Nah, menurut hukum Charles Gay-Lussac itu berarti kita harus menurunkan temperaturnya. Ya. Jadi kita harus, saya kira ini harus dikonversi dulu temperaturnya. Jadi 125 derajat Celcius ini kita jadikan temperatur absolut Kelvin ditambah, nah kalau di sini masih teliti ya, ditambah 273,15 Kelvin. Jadi 398,15 Kelvin. Kemudian V2-nya yang diketahui ya 1,54 liter ditanyakan T absolut, temperatur absolut akhir atau 2. Tinggal dimasukkan saja. Ini ada satu parameter yang tidak diketahui sehingga kita langsung bisa menghitung saya kira 1,54 liter kali 398,15 Kelvin per 320 liter. Dia harus turun mestinya ya 192 Kelvin. Dan ini kalau dijadikan Celcius itu sudah minus ya. Kurangi 273.
sudah minus, menurunkan temperaturnya. Kemudian yang hukum ketiga adalah hukum Avogadro. Jadi kalau kita berbicara dengan Avogadro ini, saya kira kita akan kembali terkait dengan jumlah materi yang kita pelajari, yaitu dinyatakan dalam jumlah mol. Ya. Nah, saya kira bisa dianalogikan ya, kalau kita misalkan memompa ban ya, kendaraan kita itu, kalau kita menambahkan angin ya, berarti itu menambah jumlah mol ya, gas yang dimasukkan ke dalam ban ya, ban kendaraan. Artinya kalau ditambah jumlah molnya, ditambah jumlah gasnya, berarti volumenya juga nanti akan bertambah. Jadi seperti temperatur, saya kira volume juga berbanding lurus terhadap jumlah mol. Ya. Dengan catatan dua hal yang lain, yaitu tekanan dan temperatur dinyatakan atau dibuat konstan. Sehingga bisa dituliskan menurut persamaan matematik ini V sama dengan konstanta dikalikan N, atau V dibagi N sama dengan konstan, atau bisa dituliskan sebagai V1 dibagi N1 sama dengan V2 dibagi N2, di mana N adalah jumlah mol. Ini suhu dan tekanannya harus dibuat konstan. Intinya kita hanya bolak-balik mempelajari P tekanan, V volume, T temperatur, dan N jumlah mol. Ya. Kalau kita mempelajari dua komponen di sini, misalkan volume dan jumlah molnya yang kita pelajari di variasi, maka dua yang lain temperatur dan tekanan harus konstan. Nah, kita ya di awal ini masih mempelajari sesuatu yang sederhana. Nah, jadi kalau dulu pada bab 3, kalau tidak keliru, kita belajar stoikiometri itu ya, kalau ada persamaan kimia itu paling aman cara membacanya, yaitu adalah, kalau ini kan 3 molekul hidrogen ya, 3 molekul hidrogen, maksudnya gas, karena kita belajar gas, bereaksi dengan 1 molekul nitrogen, gas juga, menghasilkan 2 molekul amonia, gas juga. Tapi paling aman ini koefisien reaksi itu, kalau tadi saya harus mikir ya, ini jumlahnya 3 molekul, 3 kebetulan semuanya molekul, jadi kita mudah ya. Tapi kalau misalkan di sana ada atom, ada ion, itu kita harus mikir. Tetapi kalau kita tanyakan 3 mol gitu ya, yang ketiga ini paling aman. Paling aman sesuai dengan koefisien reaksi. Kalau kita baca ini pasti benarnya. Jadi, kalau kita baca yang pertama itu kita berpikiran mikroskopis yang tidak pernah kita lihat. Tapi kalau yang kedua ini makroskopis. Ya. Jadi, ini yang real. Kalau di skala laboratorium atau skala industri pasti selalu berlaku. Nah, khusus untuk semuanya gas ini, ya, karena menurut hukumnya Avogadro, jumlah mol itu berbanding lurus terhadap volume
suatu gas, ya, semuanya ini gas, ya sudah. Makna yang kedua ini bisa langsung dikonversikan ke yang ketiga, ya, khusus untuk kondisi gas. Jadi ini untuk semua gas ini, dan tentunya ini aturan ini harus diikuti, ya. Tekanannya harus tetap, temperaturnya juga harus tetap. Maka untuk reaksi antara 3 mol gas hidrogen dan 1 mol gas nitrogen akan selalu menghasilkan 2 mol gas amonia. Ini juga setara dengan 3 volume gas hidrogen bereaksi dengan 1 volume gas nitrogen menghasilkan 2 volume gas amonia. Ini juga berlaku. Jadi sesuai hukum Avogadro ini. Kita bisa membacakan yang ketiga, ya. Tapi sekali lagi ini khusus untuk reaksi-reaksi yang semua reaktan dan produknya adalah dalam bentuk gas. Dan sekali lagi, kalau Anda tidak mau berisiko nanti keliru kalau kondisinya berubah misalnya, yang paling aman tetap yang nomor 3. Nomor 2, ya, nomor 2 cara membacanya. Hanya dalam kasus ini kalau kita bisa baca sebagai pembacaan yang ketiga itu akan lebih simpel perhitungannya, ya. Kita tidak perlu hitung-hitung konvensi antara massa dengan jumlah mol, otomatis kita tahu bahwa koefisien reaksi yang berlaku untuk reaksi berupa reaktan dan produk gas itu sebanding dengan volume gas yang terlibat. Dan ini contohnya, kita punya gas amonia yang dibakar dengan gas oksigen, menghasilkan gas nitrik oksida, ya, yaitu rumus molekulnya NO dan gas uap air. Jadi H2O tapi dalam fasa gas. H2O masanya dalam kurung gas. Nah, berapa volume NO2 yang dihasilkan kalau kita mereaksikan 1 volume amonia? Jadi saya kira penyetaraan reaksi di sini penting. Di pertama kita tahu rumus molekul reaktannya, ya. Ini rumus molekulnya amonia ini gas oksigen itu adalah molekul oksigen, ya, bukan hanya O saja tapi O2, ya. Kemudian nitrik oksidanya ini sudah diketahui, NO, dan molekul air juga jangan lupa, H2O. Semuanya ini dalam fasa gas. Kemudian kita setarakan, ya. Jadi kalau di sini saya kira ya kebetulan ini contohnya sudah disetarakan, ya. Kalau tidak ya Anda harus menyetarakan. 4 nitrogen, kemudian 12 hidrogen, ini juga 12 hidrogen, oksigennya di sini ada 6 yang di air, kemudian oksigen dari nitrik oksida ada 4, sehingga di sini harus ada 10, jadi sudah setara. Jadi perbandingan koefisien reaksi adalah 4, 5, 4, dan 6. Nah, kalau kita hanya menggunakan 1 volume untuk amonia, ya, ini bukan amonium. Kalau amonium nanti jadi NH4, ya, ion, ya. Yang bikin soal juga kadang masih salah, ya. Ya, ini maksudnya adalah amonia seperti ini, gas. Jadi kalau di sini 4, maka
nitik oksida itu kebetulan 4:4 ya. Atau kalau di sini 1 ya pasti di sini 1 juga. Karena dia sama koefisien reaksinya. Tapi kalau oksigen nanti berarti di sini 1 berarti ini 5/4 ya. Lebih besar dari 1 ya. Kemudian kalau ini 6/4 ya, atau 1,5-nya kalau airnya. Jadi itu ya tentu dengan catatan tadi ini hukum Avogadro berlaku kalau bahwa jumlah mol berbanding lurus terhadap volume suatu gas kalau temperatur dan tekanannya dibuat konstan. Jadi saya kira ini ya bagaimana caranya agar reaksi itu walaupun mungkin menghasilkan panas, segera panasnya terserap oleh lingkungan, sehingga temperaturnya konstan. Kalau dia menghasilkan gas yang lebih besar, ya, karena di sini kan kalau kita lihat ini kira-kira 4 tambah 5 itu 9, di sini 10. Tapi kalau dia di ruang terbuka, tekanan yang muncul segera ternetralisasi karena dia akan pergi ya. Jadi mungkin karena ada panas yang dihasilkan, airnya ini segera cepat menguap misalkan, atau gas yang lain juga cepat pergi. Artinya ini kondisi ini betul-betul sebenarnya harus dipertahankan. Dua yang dipelajari, dua parameter yang lain harus konstan. Nah ini yang biasanya kita tidak selalu bisa mengontrol. Ya kita harus seringkali kita mencari kondisi yang ya paling mudah dilaksanakan. Kita tidak perlu mengontrol keadaan kalau memungkinkan. Jadi berdasarkan pengamatan yang bisa dilakukan dari hukum Boyle, kemudian hukum Carlos Gay-Lussac, kemudian ada hukum Avogadro ya, maka kita melihat bahwa dari 4 parameter yaitu P, V, kemudian N kecil jumlah mol dan T absolut, itu ada hubungan yang sangat erat ya, di mana konstantanya itu nanti muncul ada konstanta yang universal. Jadi kita menemukan konstanta untuk gas ya, konstanta gas yang universal yaitu di sini adalah R nantinya. Jadi kalau hukum Boyle dan pertama hukum Boyle mempelajari bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Ini konstantanya kalau tadi kan secara pernyataan dinyatakan bahwa dua komponen yang lain yaitu jumlah mol dan temperatur absolut itu konstan ya, tapi masih kurang lengkap, masih ada satu lagi yang dia suatu konstanta ya, kan tadi saya kira dituliskan di awal itu kayak gini ya untuk pelajarinya, konstanta ya. Lalu dikalikan seper V gitu ya. Nah, konstanta inilah yang kalau kita masukkan hanya N
dan T yang dibuat konstan ini belum sama, tapi harus ada satu konstanta ini, R. Ya. Demikian juga untuk Charles dan Gay-Lussac, misalkan kita nyatakan baik itu P terhadap T yang berbanding lurus atau P terhadap T ya, yang berbanding lurus ini. Nah, nanti konstantanya juga tidak hanya kalau misalkan V dengan T berarti ada N dan P ya, ini yang konstan, tapi tetap harus ada komponen yang lain yaitu R besar. Demikian juga di Avogadro sama juga ya, bahwa P berbanding lurus terhadap N, konstantanya itu tidak cukup P dan T, tapi harus ada. Nah, ini kita harus mencari atau berapa sih nilai R itu. Dan menariknya itu R-nya itu berlaku universal ya, tidak hanya untuk gas yang ideal yang dalam hal ini nanti kita pelajari ya, tetapi ya semua gas itu sebenarnya nilai R-nya itu sama. Jadi dari sini hukum Boyle, hukum Carlos Gay-Lussac, hukum Avogadro itu ternyata bisa digabungkan yang nantinya ketemu suatu persamaan yang kita kenal persamaan gas ideal. Jadi tolong diperhatikan bedanya ya. Dalam hal ini penggabungan hukum Boyle, Carlos Gay-Lussac, dan Avogadro itu nanti yang ringkasannya adalah bisa dituliskan misalkan V akan berbanding lurus terhadap jumlah mol dan temperatur absolut, tetapi berbanding terbalik terhadap tekanan ya. Di sini nanti akan muncul nilai R ini. Di sini dituliskan konstanta gas, bukan gas ideal saja ya. Kalau gas ideal itu sifatnya memang khas. Ya, jadi kalau dia misalkan antar gas itu kan ada kemungkinan tumbukan. Kalau gas yang tidak ideal sebenarnya yang kita temui di alam ini ya nanti tumbukannya ini pasti tidak akan lenting sempurna. Nah, tapi kalau kondisi gas ideal untuk menyederhanakan masalah ini tumbukannya jenis tumbukannya adalah yang lenting sempurna misalkan. Ya. Kemudian misalkan ada sifat yang ya tidak ada ya gaya tarik menarik atau tolak menolak itu yang sukar dipahami. Yang namanya gas ideal. Jadi sebenarnya tidak ada, hanya untuk memudahkan kita menyederhanakan persamaan matematik untuk menggambarkan suatu gas. Jadi sebenarnya persamaan ini hanya berlaku untuk gas yang ideal yang tidak pernah kita temukan di kenyataan sehari-hari kita dalam kehidupan ini ya. Tapi karena kalau tidak ideal nanti ada tambahan plus parameter apa ya, plus parameter apa ya, macam-macam. Nah ini menjadi rumit, maka ya sudah kita pikir yang sederhana saja lah. Toh ini sudah cukup untuk mempelajari gas-gas yang ada di sekeliling kita, sehingga kita ya sepakat gas yang ada di sekitar kita dianggap suatu gas ideal. Di soal-soal yang mungkin nanti muncul itu juga kita menganggap dalam bentuk gas ideal untuk menyederhanakan masalah. Ya sama halnya tadi misalkan kita konversi dari Celsius ke Kelvin itu kan sebenarnya harus ditambah 273,15 ya agar teliti ideal gitu ya. Tapi karena penambahan
konversi 273 itu dirasa cukup, ya saya menyederhanakan saja sehingga tidak macam-macam nanti hasil perhitungannya. Ini juga sama ya, sebenarnya yang ada di alam ini semua bukan gas ideal, tapi kita anggap gas ideal. Seperti kemarin kita mempelajari misalkan asam atau basa yang kuat, sebenarnya tidak 100% juga terionisasi, tapi ya udah kita anggap 100% menyederhanakan masalah. Nah, kita ketemu persamaan ideal yang Anda saya kira sudah hafal, PV sama dengan nRT. Nah, R-nya ini berapa yang tadi selalu muncul sebagai suatu konstanta. Dan ini konstantanya berlaku termasuk juga untuk gas yang tidak ideal. Jadi kalau mungkin nanti Anda ada kesempatan belajar banyak tentang persamaan gas yang non ideal, di sini ada parameter macam-macam di belakangnya yang untuk lebih mendekati gas yang non ideal, tetap saja ada komponen ini ya. PV sama dengan nRT. Nah, R-nya itu berapa? Nah, ini berdasarkan ya mestinya sudah dilakukan penelitian dan kemudian sepakat ya bahwa pada kondisi standar ya, kondisi standar ini disingkat standar temperature and pressure, itu temperature-nya adalah 0 derajat Celcius ya. Jadi ini yang jadi standar, kemudian tekanannya adalah 1 atm. Ya. Maka diketahui volume molar suatu gas, volume gas sebanyak 1 mol, gas apapun ya sebanyak 1 mol, itu adalah 22,4 liter. Jadi kalau kita mempunyai rumus PV-nRT tadi, ya, di sini P, N, hanya R saja yang belum diketahui ya. Yang belum diketahui. T-nya juga saya kira sudah. Tekanannya itu 1 atm. Ya. Volumenya 22,4 liter. Jumlah molnya ini dari sini. Volume molar artinya ini adalah volume untuk 1 mol. Ya. Volume untuk 1 mol. Berarti ini N-nya adalah 1 mol. Jadi volume molar maknanya volume untuk 1 mol gas. Dan temperaturnya juga saya kira sudah tahu, walaupun kita harus mengkonversi ya dari derajat Celcius ke Kelvin. Ya. Jadi idealnya 273,15 konversinya tambahannya. Nah, tapi kalaupun digunakan 273 saya kira sudah cukup. Nah, karena hanya ada satu parameter yang belum diketahui, tinggal dimasukkan saja untuk memperhitungkan R-nya berapa. PV dibagi N per T. Dan jangan lupa T-nya harus temperatur absolut. P-nya 1 atm, volumenya 22, ini lebih teliti lagi ya. 414, 1 mol dan 273,15 kalau kita ini maunya ideal. Nah, ketemunya adalah 0, bahwa R itu nilainya adalah 0,082057 liter atm per mol Kelvin. Jadi ini adalah
Biasanya konstanta itu nggak punya satuan, tapi di sini punya satuannya. Liter ATM per mol Kelvin. Karena nanti kalau kita menggunakan apa, nah liter atas sebenarnya itu adalah satuan energi ya. Kalau ini diubah menjadi yang lain, nanti nilai R itu akan bisa berubah. Tapi dalam hal ini kita gunakan ya dari pengertian ini yang sudah disepakati ya. Sudah disepakati. Jadi meskipun Anda lupa nilai R itu berapa sebenarnya, kalau Anda ingat kesepakatan ini, Anda bisa hitung sendiri. Jadi ini kondisi STP itu adalah 1 ATM untuk pressure-nya 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin itu untuk temperaturnya 1 mol dan volumenya adalah 22,4. Maka Anda bisa menghitung ini. Jadi kalau misalkan nanti disederhanakan ya, kita tidak harus terlalu ideal sampai 6 digit di belakang koma, mungkin kita bisa tutup sampai di sini aja. Kalau mau agak teliti ya, ini bisa dinyatakan 0,0821 ya. Kalau misalkan Anda perlu ya ketelitian sampai 4 digit di belakang koma, tapi kalau misalkan Anda hanya cukup sampai 3 digit ya, 0,082 sudah bisa juga. Tinggal berapa ketelitian yang Anda inginkan. Ya. Saya kira ini bisa kita gunakan. Jadi kalau satuannya masih sama liter ATM per mol Kelvin. Kalau misalkan Anda lupa tentang konstanta ini, ya Anda harus ingat-ingat bagaimana dia diperoleh. Bahwa pada kondisi STP 0 derajat Celcius 1 ATM, volume molar, volume untuk 1 mol gas adalah 22,4 liter. Ya. Oke, kemudian contohnya di sini ya, berapa volume dalam liter untuk 49,8 gram HCl pada STP. Ya. 49,8 gram ini massa, bisa kita ubah ke jumlah mol kalau kita tahu massa molar untuk gas HCl. Ya, kira-kira mungkin Anda tahu lah, HCl itu hidrogen kira-kira 1, kemudian Cl itu kalau mau teliti mungkin 35,45 ya. Di sini totalnya massa molarnya adalah 36,45 gram untuk 1 mol. Sehingga kalau kita punya ini massanya ya tinggal dibagi dengan massa molar. Itu akan ketemu jumlah molnya yaitu 1,37. Dan setelah tahu jumlah mol, maka kita tahu kondisi STP, maknanya temperaturnya adalah 273 Kelvin, kemudian tekanannya adalah 1 ATM. Sehingga ya ini sudah tahu semua ya, jumlah molnya sudah tahu, R mestinya tahu, ya paling tidak Anda menggunakan yang 0,082 ya. Tapi kalau mau teliti sampai 0,0821 ya monggo saja. Ini sudah dihitung, kemudian tekanannya 1 ATM. Ya, kita bisa masukkan. Kamu dalam liter, ya, dalam liter kalau kita R-nya adalah liter ATM per mol Kelvin. Masih mudah contohnya ya.
Baik, ini contoh lain yang mungkin agak ya sedikit lebih sukar ya. Jadi kita memperhatikan lampu bohlam yang lampu model zaman dulu ya, sebelum kita mengenal ada lampu apa yang sekarang ini LED ya. Sebelum LED kan kita juga punya lampu seperti mirip lampu tabung lah ya, tabung yang di dalamnya mungkin ada gas tertentu ya. Nah ini lampu ini terbuat dari filamen, biasanya wolfram ya filamennya ini. Filamen wolfram ini mudah memijar kalau dari listrik, tetapi dia harus ditampung dalam gas yang inert. Ya. Jadi mungkin lampu ini sudah konsepnya sama seperti pada saat Thomas Alva Edison menemukan ya. Tetapi mungkin lampu ini masih banyak dipakai di peternakan ya untuk membuat penetas telur ya, karena ini tidak efisien mengubah listrik menjadi cahaya ya, tapi sebagian energi listrik malah diubah menjadi panas ya, dan ini diperlukan untuk mesin penetas telur malah. Nah, di sini kalau lampunya mati, maka temperaturnya pasti turun ya, karena tidak ada yang memijat di sini. Tapi kalau lampunya menyala, apalagi cukup lama, mungkin nanti perubahan temperaturnya lumayan tinggi. Ya. Jadi soalnya di sini kita diberikan informasi bahwa gas inert yaitu argon di dalam lampu ini adalah tekanannya 1,2 atm. Ya, tidak masalah, ini sudah satuannya saya kira sudah benar ya. Artinya sudah sesuai seperti tekanan pada R pakai ATM. Kemudian kondisi perubahan temperaturnya ini masih Celcius ya. Kalau dia masih dingin sekitar 18 derajat Celcius, ini berarti mungkin pas, kalau di kita itu pas awal bulan Juli itu ya, orang Jawa nyebutnya musim mendiding ya. Jadi di Australia masih musim dingin, bulan Juli puncaknya musim dingin. Seringkali karena di sana dingin, otomatis kerapatan udaranya lebih tinggi. Sementara kita di Khatulistiwa ini masih cukup panas ya, sehingga angin itu sering bertiup dari Australia ke di Indonesia, terutama mungkin Pulau Jawa dan arah timur itu yang dekat dengan Australia, sehingga cukup dingin ya udaranya. Bahkan beberapa daerah pegunungan seperti di Bromo, di Dieng itu seringkali ada apa embun es ya, istilahnya apa ya, tapi memang embunnya jadi es karena saking dinginnya. Nah, kalau ini dinyalakan akan naik temperaturnya bisa sampai 85 derajat Celcius, cukup besar ringnya ya, di hampir 70 derajat, 67 lah, hampir 70 derajat. Nah tentunya kalau gas argon yang ada di dalamnya ini tetap, ya kan ini rapat ya, betul-betul rapat. Kalau bocor ya nanti lampunya ini cepat terbakar filamennya dan putus biasanya. Jadi karena ada oksigen yang masuk, filamennya teroksidasi. Nah kalau ini rapat, volumenya dianggap tetap ya. Jadi bisa menahan perubahan
temperatur yang sekitar 70 derajat Celcius itu. Jadi volumenya ini dianggap tetap. Jadi V1 dianggap sama dengan V2. Kemudian juga yang konstan yang lain adalah gas. Ya. Kalau ini rapat, maka jumlah gas N1 itu juga sama dengan N2. Jadi yang berubah ini hanya tekanan, tekanannya pasti akan naik ya, perkiraan kita karena temperaturnya naik, kemudian juga temperatur yang membuat tekanan yang naik. Jadi penyelesaiannya ya, jika ditanya tekanan akhirnya berapa yang kita bisa prediksikan pasti naik ya. Itu kita ubah rumus PV-nRT di mana V-nya tetap, N-nya juga tetap ya. Sehingga kita bisa ya termasuk R juga, tentu ini juga konstanta juga. Sehingga kita hanya melibatkan dua komponen yaitu P dan T sebenarnya. Jadi P itu adalah berbanding lurus terhadap T ya. Atau kalau kita tuliskan P per T itu adalah konstanta. Ini semuanya tetap. N-nya tetap, volumenya tetap, karena ini rapat ya. Dan kaca itu bisa mengakomodasi, dia tidak berubah volume, tidak memuai kalau hanya sekitar 70 derajat Celcius perubahannya. Nah itu suatu konstanta, sehingga dari rumus PV-nRT dengan asumsi bahwa V-nya tetap, N-nya tetap, R-nya tentu juga tetap, kita mendapatkan rumus P per T sama dengan konstanta atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. T-nya jangan lupa diubah menjadi temperatur absolut atau Kelvin. Jadi di sini tinggal dimasukkan karena semua parameternya sudah ada untuk T dan P, kecuali P2 yang ditanyakan, sehingga kita tahu. Dan ini pasti akan naik tekanannya karena temperaturnya naik. Di sini ini kan sebenarnya P ini berbanding lurus dengan T. Kalau T-nya naik, otomatis P-nya juga naik. Sekian ke sekian, tekanannya naik dari 1,2 ke 1,448. Nah, itu begitu cara penyelesaiannya. Di buku Raymond Chang itu ada contoh yang menarik juga ya. Jadi sekilas soalnya itu adalah jika suatu dasar danau ya, dasar danau itu ada proses pelepasan gelembung atau gas ya, pelepasan gas ya. Jadi mungkin sisa-sisa makhluk hidup pada zaman dahulu, kemudian dia mengalami peruraian, salah satu produknya adalah gas mungkin amonia misalkan ya, maka pada saat di dasar danau itu kan tekanannya lebih tinggi ya. Jadi karena tekanan air ya, volume air tertentu, air danau, maka yang di bawah tekanannya akan tinggi. Tapi kalau begitu kita naik sampai ke permukaan danau, tekanannya akan turun sampai yang di permukaan ya bisa kita anggap 1 atm. Maka perjalanan gelembung gas amonia hasil peruraian makhluk hidup zaman dahulu yang di dasar danau itu bisa dipelajari. Jadi tadinya pasti di bawah karena tekanannya tinggi,
volumenya akan kecil, ya. Karena sesuai dengan hukum Boyle ya, itu tekanan berbanding terbalik dengan volume. Karena tinggi volumenya kecil, nah gelembung ini karena dia mesti lebih ringan, dia akan bergerak naik sampai di permukaan atau di kedalaman yang lebih kecil, lebih dangkal. Gelembung ini akan membesar karena tekanannya berkurang sampai di di permukaan, pasti dia mungkin gelembungnya pecah ya, karena sudah cukup besar. Jadi di luar gelembung tekanannya lebih rendah sehingga pecah di permukaan. Nah, itu bisa juga dipelajari. Dalam hal ini gasnya N-nya tetap, ya. Kemudian volumenya berubah ya, karena dia membesar. Kemudian saya kira hanya jumlah gasnya yang tetap ya, N-nya saja ya. N sama R yang tetap. Jadi nanti gasnya karena gas yang dihasilkan sudah tertentu, jumlah molnya sudah tertentu, N-nya juga tetap dan R-nya tetap. Yang lain ini berubah-ubah. Atau temperaturnya dianggap tetap. Walaupun kondisinya berubah juga ya. Sebenarnya di bawah air biasanya lebih dingin, di permukaan lebih tinggi. Tapi mungkin tidak terlalu besar ya. Apalagi kalau tidak terlalu dalam danunya. Tapi kalau sampai seperti di Danau Toba yang kedalamannya bisa sampai 400-500 meter, itu jelas perbedaan temperaturnya di dasar danau dengan di permukaan sangat jauh berbeda. Ya, intinya ini tadi ini yang konstan ya. Yang lain ini kemungkinan berubah. Masuk temperaturnya. Kalau perubahannya temperatur tidak banyak, kadang-kadang bisa kita abaikan. Contoh soal yang lain. Kemudian kalau kita memodifikasi persamaan gas ideal itu nanti kita bisa juga memperoleh persamaan yang lain. Dalam hal ini mungkin kita bisa mengubah atau kita memasukkan parameter densitas. Kita bisa memasukkan parameter densitas ke dalam persamaan gas ideal. Jadi karena densitas itu kan massa per volume ya, massa per volume. Kemudian dari rumus PV nRT kita punya ini mestinya ya. Kalau saya tuliskan P sama dengan P, volumenya saya pindah ruas ya, N RT per P. Sementara ya kita juga tahu bahwa N itu, jumlah mol itu adalah sebenarnya massa, dalam hal ini gas ya, massa gas dibagi massa molar ya. Dulu kita ingat ini massa molar simbolnya khas kayak gini, massa molar kayak ginilah ya. Nah, kunjungnya di sini ya. Ini massa molar, massa untuk 1 mol ya, mol gas. Maka ini kita bisa tuliskan juga bahwa jadi N itu kita ganti menjadi M per V gitu ya.
N per V. Untuk N-nya kita bisa ganti N per V, kemudian yang lain masih tetap ya. RT per V. Sorry, saya kebalik. Ini V-nya tetap di sini. N per massa molar ya. Ini itu massa molar sebenarnya. Nah, kalau saya masukkan komponen densitas sebagai M per V, sebagai M per V, ya maka saya bisa menuliskan ini adalah densitas dan RT-nya tetap. Ini yang di bawah sekarang cuma massa molar. Nah, sehingga saya punya persamaan baru bahwa P itu sama dengan densitas dikalikan R, konstan gas umum tadi, universal, dan temperatur dalam absolut, temperatur Kelvin, dan massa molar. Ya. Sehingga kalau kita mau nyari densitas, ya itu akan sama dengan ini. Densitas suatu gas itu berbanding lurus terhadap tekanan dalam misalkan dalam atmosfer, kemudian massa molar ya mol per gram per mol, kemudian R-nya itu liter ATM per mol Kelvin, misalnya adalah 0,0821 mol teliti. Kemudian temperaturnya harus dalam Kelvin absolut. Semacam. Atau kalau Anda mau mencari massa molar suatu gas, diketahui densitas, ya. Kemudian temperatur dan pressure, ya, mungkin yang sudah diketahui ya kita bisa hitung. Jadi sekali lagi massa itu informasi yang penting, termasuk massa molar. Nah, ini bahkan dulu di awal atau pada saat studi geometri saya cerita bahwa kenapa kita investasi alat yang namanya spektroskopi massa dengan ketelitian tinggi, ya, harganya mahal, paling nggak mungkin sekarang ya kisaran harga normalnya itu sekitar 10 miliaran ya. Karena ini nanti bisa mengidentifikasi ya. Kalau massa molarnya sudah tahu, kita pasti bisa menduga kira-kira gasnya apa. Kita bisa mengidentifikasi dari massa molar suatu gas. Ya, data yang diperlukan kita perlu mengukur massa dan volume dari gas. Karena T dan P-nya kan bisa kita amati juga, ya, sehingga kita bisa mengetahui. Ya mungkin ini yang dipakai oleh teman-teman misalkan orang-orang vulkanologi ya. Jadi gas yang keluar itu apakah sulfur dioksida atau nitrogen oksida atau CO2 atau CO ya. Itu dari analisis massa saya kira bisa. Apalagi kalau mereka sudah punya ya alat GC khusus yang namanya headspace ya. Jadi kita punya tempat sampel khusus untuk gas, kemudian nanti bisa dianalisis dengan spektroskopi massa yang tersambung dengan GC ini, jadi GCMS. Dengan headspace itu saya kira di kantor vulkanologi Jalan Cendana di Jogja yang ya seringkali pada saat Merapi aktif itu saya kira aktif sampling gas yang dihasilkan juga. Oke. Jadi ini contohnya berapa massa molar gas kalau diketahui volume gas itu adalah 2,1, kemudian di sini massanya tahu
ya, berarti densitasnya kita tahu, ya, volumenya tahu, masanya tahu, dan tekanan 1 atm, temperatur 27 derajat Celcius, nanti kita ubah menjadi Kelvin, ya, mungkin pas 300 Kelvin, kemudian kita bisa masukkan rumus massa molar gas yang sebanding dengan densitas dan RT per berbanding terbalik terhadap tekanan. Jadi densitasnya dihitung dulu, massa per volume, dan gram per liter. Kemudian temperaturnya juga saya kira harus diubah ke Kelvin. Yang lain saya kira kita sudah tahu. Nah, dari massa molar yang sekian ini bisa menduga-duga ya, ini gas apa yang mungkin dengan massa sekian. Karena mungkin variasinya kan tidak banyak. Ya. Sebagian besar mungkin malah sudah terdata ya. Kalau jenis Gunung Merapi seperti yang ada di perbatasan Jogja, Jawa Tengah itu gas-gas yang umum teramati apa saja ya. Dan kita dengan cepat mengetahui. Baik, jadi secara umum sebenarnya tidak ada yang istimewa dalam stoichiometry gas. Jadi selama kita berprinsip bahwa ini adalah senyawa kimia, molekul kimia yang berlaku hukum Avogadro ya. Jadi kalau persamaan reaksi juga nanti kita bisa setarakan koefisien reaksi itu menggambarkan jumlah mol yang paling aman kita baca. Ya sudah, kita tidak ada kekhawatiran, tetapi ada tambahan lagi ya dari hukum Avogadro tentang gas bahwa jumlah mol itu bisa berbanding lurus terhadap atau setara dengan volume. Ini bisa kita gunakan juga. Contohnya berapa volume CO2 yang dihasilkan pada 37 derajat Celcius dan 1 atm jika membakar glukosa 5,6 gram. Ini kira-kira metabolisme yang ada di tubuh kita ya, kira-kira temperatur rata-rata 37 derajat Celcius, kita hidup di 1 atm kira-kira, kemudian mungkin gula yang karbohidrat yang kita konsumsi akan berubah menjadi glukosa, kita bisa hitung jika misalkan jumlah glukosanya adalah 5,6 gram. Nah ini persamaan reaksinya. Sederhana saya kira, karena ini hidrokarbon dibakar selalu dihasilkan CO2 dan H2. Tinggal disetarakan saja. 6 yang pertama ya ini harus 6 untuk karbonnya. Kalau ini 6 yang berubah oksigennya, maka oksigen di glukosa itu 6, di sini udah 12 ya. Kemudian hidrogennya dulu sebenarnya setarakan. Nah ini sudah pasti hidrogennya berubah di sini. 12 harus tulis 6 juga. Oksigennya berarti ini ada 12 tambah 6, 18. Kemudian di sini ada 6, berarti kita hanya perlu 12 di sini. Sudah setara ini 1, 6, 6, dan 6. Ya kalau mau teliti lagi dicek. Karbonnya 6, ini 6, hidrogennya 12, oksigennya 6 ditambah 12, 18, itu juga 12 tambah 6, berarti sudah pas. Nah sekarang ya kita berangkat dari jumlah mol mestinya ya, yang diketahui glukosa 5,6
0 gram, kita harus tahu massa molar dari glukosa itu. Ya. Kalau tidak diketahui, Anda hitung manual, karena rumus glukosanya sudah mestinya Anda ingat. Oh, ya mungkin diberikan di soal C6H12O6, karbonnya katakanlah dibulatkan 12, hidrogen 1, oksigen 16, tinggal dikalikan dan dijumlahkan totalnya berapa. Di sini 180, ini massa molarnya. Ini massa molar untuk glukosa. Misalnya gimana sini ya. Jadi kalau sekian ya kita bisa konversikan menjadi jumlah molnya 5,6 dibagi 180. Nah, kalau jumlah mol ini sudah tahu, apa yang ditanyakan? CO2 ya. CO2 itu adalah jika dibandingkan dengan jumlah mol glukosa itu selalu 6 kali lipatnya, karena ini 1, di sini 6 kali lipatnya. 6. Di sini pasti dikalikan 6 kali lipat. 6/1 ya 6 kali lipatnya. Ini jumlah mol CO2. Dari sini jumlah mol glukosa tahu, sampai sini jumlah mol CO2 kita tahu. Kemudian yang ditanyakan ada volume. Volume pada 37 derajat Celcius dan 1 atm. 1 atm yang tidak perlu diubah-ubah, 37 derajat Celciusnya harus diubah ke Kelvin. Ini jumlah mol CO2 yang dihasilkan 0,187 mol, dan ini masukkan ke rumus PP sama dengan RT, tapi yang dicari sekarang adalah volume. Ini sudah tahu, konstanta juga tahu, tekanan juga tahu, 1 atm, ya. Tinggal T-nya mengubah dari 37 derajat Celcius ke Kelvin. 310 kalau teliti 0,15 Kelvin. Jadi volumenya bisa dihitung. 4,76 liter. Ya. Semua yang sudah tahu bisa dihitung. Jadi sama, stoichiometric gas juga sama. Ya. Baik, kemudian tadi soal-soal sebelumnya itu kan yang sederhana tentu yang dijadikan contoh-contohnya. Semuanya anggapannya gasnya tunggal, entah CO2, entah gas amonia, entah molekul air dalam bentuk gas uap air gitu ya. Tapi realnya itu kan kita sering menemukan gas itu campuran ya, seperti atmosfer yang kita hirup itu sampai mungkin ke paru-paru kita, sebenarnya kan itu tidak hanya oksigen ya. Karena kalau oksigen malah tidak baik untuk kesehatan kita ya. Mungkin terlalu banyak oksigen malah sebagian organ tubuh kita terutama yang di pernapasan malah akan teroksidasi. Makanya dengan kebesaran Tuhan, atmosfer kita rata-rata hanya mengandung 1/5 oksigen, kemudian ya mungkin hampir 80% adalah nitrogen, gas yang bersifat inert ya, tidak terlalu mudah untuk bereaksi, dan dalam jumlah yang sangat kecil gas-gas yang lain. Ada uap air, ada mungkin argon, ada metana, sisa-sisa peruraian
makhluk hidup, ya. Bahkan gas-gas yang jumlahnya sangat kecil. Yang dominan oksigen dan nitrogen. Kira-kira mungkin 1:4 ya. Kurang sedikit lah ya nitrogennya itu. Nah, oleh karena itu kita mestinya mengenal ada tekanan parsial ya. Jadi kalau anggaplah atmosfer kita dominan adalah oksigen dan nitrogen ya, dan jumlah nitrogen itu lebih besar daripada oksigen, maka tekanan parsial gas nitrogen ini mestinya lebih besar daripada gas oksigen. Karena tekanan sebenarnya itu kan gaya yang muncul kalau molekul-molekul gas itu menumbuk wadah dari gas itu, ya. Kemudian ditotalkan, diakumulasikan semuanya. Itu tekanan parsial. Kalau untuk oksigen ya nanti tekanan parsial oksigen, nitrogen ya tekanan parsial nitrogen. Jadi contohnya ini mungkin ibaratnya ini yang merah adalah oksigen, yang hijau adalah nitrogen. Jadi masing-masing punya tekanan parsial masing-masing. Kemudian kalau digabung, ya ini jadi akumulasi dari semua tekanan komponen gas, tekanan parsial komponen gas yang kita kenal sebagai tekanan gas, atau tadi contohnya ada tekanan udara. Jadi ada masing-masing komponen gas yang menyusun dari campuran gas yang sebenarnya kita sebut sebagai larutan, karena kita tidak bisa membedakan ya, oksigennya di mana, nitrogennya di mana, karena dia bercampur sempurna ya. Ya, P dengan parsial komponen gas 1, dengan parsial komponen gas 2 itu akan ya, kalau wadahnya konstan, volumenya, kemudian diamati pada temperatur yang konstan, maka tekanan totalnya adalah penjumlahan akumulasi dari tekanan parsial 1 gas 1 ditambah tekanan parsial gas 2. Oke. Nah, kemudian kalau kita mengkonversikan, katakanlah hanya mengamati tekanan parsial komponen gas merah yang kita beri simbol sebagai gas A, ya. Tentu kalau tekanan dan volume konstan dan R-nya juga suatu konstanta, kita tahu bahwa yang berpengaruh terhadap tekanan parsial itu hanya jumlah mol. Jumlah mol dari A, makanya kita beri warna yang berbeda ini. Ini kan bisa kita buat konstan ya, seperti pengamatan di sini ya. Ini V dan T-nya diamati pada suatu kondisi yang konstan. Plus kalau mau lebih lengkap ya R-nya juga ini suatu konstanta. Sehingga di sini kita ya intinya bahwa tekanan parsial suatu gas dalam suatu campuran itu sebenarnya berbanding lurus terhadap jumlah mol gas tersebut. Yang B juga saya kira sama, tekanan parsial gas B yang warna hijau di sini berbanding lurus terhadap jumlah mol gas B selama tadi volume, temperatur, atau R-nya adalah suatu konstanta atau tetap. Nah, kemudian kalau kita membandingkan antara jumlah mol suatu komponen gas dengan total jumlah mol gas yang ada di dalam suatu campuran, kita menemukan yang namanya fraksi mol. Fraksi mol gas A misalkan ya tentu sama dengan jumlah mol gas A dibagi, karena ini ada dua
komponen yaitu A dan B, ya totalnya hanya jumlah mol A ditambah jumlah mol gas B. Ya. Ini fraksi mol. Yang B juga sama ya, jadi fraksi mol gas B ya jumlah mol gas B dibagi totalnya, jumlah mol gas A dan jumlah mol gas B. Oke. Ya. Jadi kalau ini nanti dimasukkan ke rumus kanan parsial, ya, nanti kita akan mendapatkan bahwa karena fraksi mol itu adalah perbandingan jumlah mol dari suatu komponen gas terhadap jumlah mol total dari gas yang komponen gas yang menyusun campuran gas itu. Nah, nanti kita ketemu ini bahwa tekanan parsial gas A itu sebanding dengan fraksi mol gas A di dalam campuran kalikan tekanan total. Dan mudah dipahami. Karena ini perbandingannya sudah di sini. Sudah ada komponen mol gas A dibagi komponen total. Nah, karena ini sederhana, masih hanya ada dua yang saya kira mudah. Yang B juga saya kira sama ya, fraksi mol tekanan parsial gas B itu sebanding dengan fraksi mol gas B dikalikan tekanan total. Sehingga kita kalau tahu tekanan total, kemudian kita tahu jumlah mol masing-masing gas itu, kita mudah menghitungkan tekanan parsial masing-masing gas. Apapun itu, kalau misalkan lebih dari 2 sampai berapapun jumlahnya, ya kita bisa menghitung tekanan parsialnya. Nah, ini contohnya ya. Kita punya sampel gas alam. Ya. Gas alam seringkali yang dominan itu adalah metana. Ya. Dulu di pendahuluan saya juga mengenalkan atau mengingatkan ya tentang biogas, ya, reaktor biogas. Jadi produk samping pertanian dan peternakan itu kalau diolah oleh atau difermentasi oleh bakteri anaerob ya dalam reaktor biogas, bisa dari padang kotoran ternak, sisa-sisa pertanian, pokoknya yang mengandung karbohidrat dan protein ya itu bisa diolah oleh bakteri ini ya. Selain air, uap air, CO2 itu yang paling mungkin bermanfaat adalah metana. Jadi metana ini komponen utama gas alam. Ya. Jadi kalau kita punya liquefied natural gas (LNG), produk utamanya itu adalah yang paling banyak adalah metana. Jadi kemudian yang lain misalkan ada etana, propana itu lebih sedikit. Yang paling banyak metana. Berbeda kalau yang kita pakai untuk masak ya, LPG, jadi petroleum liquefied petroleum gas. Nah, itu yang paling banyak adalah butana, lebih besar. Nah, tapi sekarang ini saya tidak tahu, bukan orang ekonomi, tapi saya membaca berita harga gas alam baru naik. Ya. Jadi pemicunya apa saya kurang tahu, bahkan sampai di Inggris mereka balik lagi menggunakan batu bara yang kurang ramah lingkungan sebenarnya dibandingkan dengan gas alam. Jadi mungkin saya kira ini cukup baik juga untuk negara kita yang cukup banyak mempunyai sumber gas alam. Ya.
Jadi saya kira nilai ekspornya akan naik dari sumbangan natural gas ya. Saya kira Cina dan Jepang yang konsumen utamanya. Jadi ini kalau di soal ini diketahui jumlah molnya masing-masing komponen metana, etana, propana. Kemudian tekanan totalnya sudah tahu, berapa tekanan parsialnya saya kira mudah dihitung. Jadi Anda tinggal menghitung fraksi mol untuk metana, ya. Misalnya kita nyamper metana, ya berarti ini N untuk metana, karena ini ada 3 ya berarti di sini nanti punyanya saya singkat aja ya daripada nulis metana plus N metana ya. Plus N propana. Kemudian kalau diketahui tekanan parsial ya tinggal dihitung ya apa tekanan parsial sama dengan fraksi mol dikalikan tekanan total. Nah, kita tahu. Nah, ini kebetulan contohnya propana. Ya. Propana yang di atas ya punyanya propana. Tapi kalau di LNG sebenarnya yang dominan adalah metana. Baik, kemudian prakteknya ya, saya kira mungkin kita hanya selesaikan materi gas saja. Ya. Beberapa reaksi kimia yang paling mudah kita praktekkan itu di laboratorium. Ya. Kalau suatu reaksi misalkan ini peruraian kalium klorat ya, kalium klorat kalau kita panaskan ya kita panaskan ini simbolnya biasanya dikasih panah di ke atas ya, karena ini dipanaskan. Ini kalium kloratnya. Sini ada MnO2 juga ya. Jadi saya kira kalium klorat saja cukup ya. Ini hanya kalium klorat saja cukup. Kemudian kalau dipanaskan ini terurai menjadi garam kalium klorida, ini tetap di sini karena dia paketan, dan juga ada gas O2 yang dihasilkan. Sebagai sifatnya gas, itu nanti dia pasti kalau wadahnya tertutup sampai di sini katakanlah, itu ditutup ya gasnya pasti di bagian yang atas. KCl-nya yang di bawah, gasnya di atas. Nah, karena kita ingin mempelajari stoikiometrinya terutama, jadi Anda mau setarakan, ya tinggal ditulis saja KClO3 menghasilkan KCl plus O2, tinggal ini disesuaikan nantinya. Misalkan kalau misalnya K-nya 1 ya di sini 1, Cl-nya 1 ya, tapi oksigennya nanti tidak akan bisa setara karena di sini 3 sementara di sini 2. Mau tidak mau nanti kita harus menyetarakan awalnya menjadi 3/2 O2 semacam ini. Karena sebaiknya jangan ada pecahan, ya semuanya dikalikan 2. 3/2 dikalikan 2 jadi 3, KCl yang tadi 1 dikalikan 2 juga, ini KClO3 juga dikalikan 2, ya, sehingga ketemu 2, 2, 3. Nah, secara
persamaan molekuler itu mudah, stoikiometri penyetaraan ya. Tetapi praktek pengamatan mengukur volume gas atau tekanan gas, terutama tekanan ya yang mungkin mudah kita ukur, itu tidak terlalu mudah karena kita tahu di Indonesia apalagi ya, atmosfer kita itu punya uap air ya. Punya uap air. Jadi kalau ini dibiarkan lepas ke atmosfer ya, gas yang dihasilkan tidak lagi hanya O2, tapi yang utama pasti ada uap air plus H2O ini yang sudah ada di atmosfer dalam fase gas. Nah, sehingga kita punya, kalau ini dibiarkan atau ya dibiarkan masuk ke atmosfer kita hanya menyederhanakan gas yang lain, mungkin ada metan, ada argon, itu kecil diabaikan, tapi air tidak bisa diabaikan. Maka tekanan total yang muncul itu pasti tekanan parsial O2 dari peruraian ini ditambah H2O dari kelembaban udara. Nah, daripada bingung-bingung, sekalian saja ini cara pengamatannya. Pipa tabung reaksi disambungkan pipa. Pipa ini dilewatkan air. Jadi kita taruh botol dalam posisi terbalik yang ada airnya. Sebelum reaksi di sini ini kosong, masih air semua sebelum reaksi. Kemudian pelan-pelan setelah ada reaksi peruraian ini nanti muncul gelembung O2 yang dihasilkan. Ya ini gambarnya di sini kecil, lama-lama besar ya karena ya tekanannya mestinya beda. Tapi walau jika di sini tidak terlalu bisa diamati seperti contoh dasar danau tadi. Tapi semacam inilah nanti gas O2 yang muncul itu mempunyai tekanan, dia mendorong air yang tadinya terisi penuh, pelan-pelan nanti dia berongga berisi O2 dan tentu uap air. Jadi uap air memang tidak bisa dihindarkan. Jadi ada di sini ini nanti ada keseimbangan ya. Ada keseimbangan ini. H2O ini yang satu dalam fase liquid, yaitu H2O yang gambarnya biru ini, tapi juga ada H2O yang fasanya gas yang tidak kelihatan di sini bercampur dengan O2 ya, gas O2. Makanya tekanan total ini adalah tekanan parsial gas oksigen ditambah tekanan parsial H2O. Nah, untungnya kita sudah punya tabel ya, tabel berapa tekanan uap air pada temperatur tertentu ya, pada satu ATM saya kira ya yang kita amati. Jadi ini tabel-tabelnya. Kalau kita misalnya eksperimennya mengamati pada 30 derajat Celcius ya, tekanan uap airnya parsialnya adalah sekian, 1,82 mm Hg. Kalau mau dijadikan ATM ya tinggal dibagi 760 mm Hg. Atau kalau temperaturnya agak panas, mungkin pas musim panas di negara-negara yang subtropis itu kalau musim panas bisa sangat tinggi temperaturnya ya. Arab Saudi misalnya, untuk India bagian utara ya Pak, Pakistan, sekarang yang bergejolak itu Afghanistan ya. Di Jepang aja ya bisa cukup tinggi. Walaupun mungkin
Saya pernah mengalami sampai 40 derajat. Di Indonesia malah nggak pernah. Di Indonesia 35, 36 itu sudah cukup tinggi. Tapi, nah ini uh, menunjukkan bahwa tekanan parsial itu uap air tentu juga akan berbanding lurus terhadap temperatur. Semakin tinggi, nah tekanan parsialnya kan semakin tinggi pula. Ini sudah ada tabelnya ya, jadi Anda tidak usah khawatir, ini bisa dihitung. Sehingga kalau kita tahu mengukur tekanan totalnya, tahu, kemudian tekanan parsial airnya tahu, maka tekanan gas O2 yang dihasilkan dari reaksi ini otomatis bisa dihitung. Kita bisa mengetahuinya. Oke. Nah, yang terakhir mungkin ya, sedikit cerita tentang apa nih hukum gas dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi walaupun belum sepopuler di luar negeri seperti di Australia, ya saya kira minat untuk melakukan apa ini disebut olahraga atau bukan ya olahraga saya kira ya olahraga menyelam dengan membawa tabung gas atau biasanya kita sebut sebagai scuba ya ini semakin meningkat ya. Saya kira mungkin yang tertarik gabung di unit kegiatan mahasiswa itu ada di UGM ya unit selam tapi pengetahuan tentang gas itu sangat penting ya. Jadi dalam apa kita kalau kita belajar menyelam itu jadi sangat penting ya. Kebetulan saya dulu minat penelitiannya itu terkait dengan biota laut. Ya. Jadi saya tertarik penelitian senyawa hasil alam, ya, tetapi lebih spesifik ke sumber-sumber biota laut semacam ini ya. Ini sepertinya seperti tumbuhan, tapi sebenarnya kebanyakan adalah kelompok hewan invertebrata. Jadi dari soft coral, spons, kemudian macam-macam ada apa misalkan tunicata, macam-macam yang kelihatan seperti tanaman ini adalah hewan sebenarnya, hewan invertebrata yang tidak bisa berjalan ya, atau berenang, dia menetap di situ. Nah ini ternyata banyak senyawa-senyawa metabolit sekunder yang punya potensi sebagai obat biasanya. Nah, ini saya entah dulu saya tertarik ya, saya tertarik. Nah, pada saat mengikuti program S2, saya memilih program by research yang lebih fleksibel ya, untuk melakukan penelitian. Salah satunya saya ingin bisa ngambil sampel sendiri ya. Saya mengajukan pendanaan untuk belajar menyelam. Di Australia kebetulan daya menyelam sudah cukup bagus ya, cukup banyak penggemarnya. Belajar menyelam itu cukup 2 minggu, 2 weekend bahkan ya. Jadi 2 Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu sudah cukup ya. Minggu Sabtu pertama kita teori, Minggu nyemplung di kolam renang ya, dites teknik dasar mengapung, bisa berenang 50 meter. Nah, yang penting tidak tenggelam dan tidak takut air itu aja. Minggu ke berikutnya sudah nyemplung ke laut ya, Sabtu Minggu sudah nyemplung ke laut. Nah, untungnya kita punya pengetahuan dasar tentang gas yang baik sehingga kita ya lumayan cepatlah bisa memahami. Misalkan tentang safety, keamanan untuk pada saat naik dan turun, pada saat menyelam turun atau pada saat selesai menyelam kita harus naik. Ini biasanya ini yang
yang justru kritikal itu kalau pas kita naik. Ya. Kalau pas turun dari tekanan rendah, jadi turun 10 meter itu tekanan air 2 kali lipat dari tekanan di permukaan. Turun lagi 10 meter, misalkan ini akan menjadi 3 kali lipat. Nah, kalau untuk turun, relatif kita tidak terlalu beradaptasi terhadap organ yang berbahaya seperti paru-paru. Ya, walaupun kita mendapatkan tekanan, paru-paru kita mengecil, paling kita bernafasnya lebih cepat. Ya. Yang seperti saya pertama kali menyelam itu ya ngos-ngosan, ya, itu harus cepat. Nah, kita sudah paling kita hanya menyesuaikan gendang telinga kita, ya, karena dari tekanan yang rendah di permukaan turun nanti gendang telinga kita akan terasa sakit. Kita sudah diajari cara menyesuaikannya. Kalau yang sudah biasa itu dengan menelan ludah itu sudah bisa imbang, ya. Jadi kita tidak merasakan sakit. Tapi kalau yang belum ya pelan-pelan kita harus menyesuaikan. Kemudian ini Google-nya kita ya, Google-nya ini karena nanti pasti akan bertambah tekanan ya. Sampai kalau ya kita harus disesuaikan juga. Caranya dicopot airnya biar masuk, kemudian kita harus mengeluarkan air ya. Jadi masker clearing ada latihan. Caranya kita hanya yang sudah biasa kita hanya mengeluarkan pernapasan kita lewat hidung ya. Nanti keluar udara itu akan mendorong air untuk keluar dari Google ya. Ya, kalau yang pertama mungkin harus 2, 3 bahkan mungkin sampai 5 kali Google-nya masih belum bersih dari air ya. Masih biasa. Kalau lama-lama nanti sudah bisa. Kalau tidak bahaya, matanya bisa terdorong sakit sekali dan bisa cedera di mata. Tapi itu termasuk yang ringan. Nah, yang bahaya itu kalau naik ya. Kalau naik itu dari tekanan yang tinggi, kemudian kita menuju tekanan yang kecil. Nah, paru-paru kita itu mengalami hal yang sebaliknya. Tadi di bawah sudah ditekan, kemudian naik, dia akan mengembang, otomatis kan tekanannya mengecil. Nah, kalau kita kecepatan naiknya terlalu cepat, berbahaya. Ini bisa paru-paru kita bisa ya kasarnya seperti meledak ya, dari kecil ke besar. Sel-sel yang ada di jaringan yang ada di paru-paru kan tidak sekuat seperti jaringan otot kita ya. Jadi ini yang berbahaya. Jadi kita harus kalau turun selama kita bisa menyesuaikan tekanan dengan cepat, tidak ada aturan berapa kecepatannya, tapi kalau naik ada kecepatan yang direkomendasikan. Walaupun ada ikan hiu, tetap saja kita harus pelan-pelan naiknya. Katanya pelatihnya itu pun kalau ada ikan hiu, bawa kamera, bawa air ya cukup aja, nggak akan secara natural bukan makanannya ya. Jadi ya kecuali ada keadaan khusus. Jadi ini beberapa ya pengetahuan tentang gas yang mungkin juga berkaitan dengan sehari-hari juga cukup penting. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya lihat jadwal UTS-nya tanggal 7 Oktober ya. Saya beberapa tahun ini soalnya cenderung pilihan ganda ya. Saya minta biasanya ya close book, tapi boleh membawa atau boleh menggunakan kalkulator ya. Menghitung, boleh melihat tabel periodik ya, tapi idealnya jangan open book ya, jangan langsung catatan. Tapi ya monggo nanti
Pelaksanaannya biasanya saya serahkan ke akademik Fakultas Peternakan, ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar hasilnya. Yang saya harapkan semuanya baik, ya, tidak kalau misalkan ada bocoran-bocoran soal dari kakak tingkat, ya bisa dipelajari, ya, dipelajari. Tapi terus terang saya banyak mengambil dari buku Raymond Chang, ya. Anda mungkin latihan dari buku sana, ya mungkin bisa. Saya kira tidak terlalu jauh. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu nanti setelah UTS. Sepertinya waktunya masih sama, ya. Jadi Kamis jam 1, karena kalau kita balik lagi ke pagi itu, pagi ternyata saya juga mengajar mata kuliah lain, ya, kebagian mengajar mata kuliah lain di Fakultas MIPA. Oke, kalau selama menunggu ini nanti ada pertanyaan, silahkan saja bisa lewat Google Classroom, sehingga mungkin teman-teman Anda juga mendapatkan manfaat, ya, atau dengan email juga tidak masalah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.